Selamat pagi Bu In dan teman-teman. Nama saya Satrio Sundoro, saya dari 11 IPS 3 absen 29. Hari ini hari Kamis tanggal 8 2021. Saya akan mempresentasikan tentang potensi tsunami di Indonesia. Pengertian tsunami merupakan gelombang air yang besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke berbagai arah dengan kecepatan gelombang 600 sampai 900 km. Tsunami itu berasal dari Jepang, yang su itu artinya adalah pelabuhan, dan nami artinya gelombang laut. Dan kisah inilah muncul istilah tsunami. Penyebab tsunami ada empat. Yang pertama ada erupsi gunung api. Erupsi gunung api atau gunung meletus yang biasanya juga disebut dengan gempa bumi vulkanik akan mengakibatkan salah satu mengenai dasar laut akan menyebabkan tsunami. Dan yang kedua ada gempa bumi tektonik. Kedatangan gempa bumi tektonik ini, gelombang tsunami ke daratan bisa dikarenakan oleh adanya gempa bumi. Maka tak heran jika terdapat suatu gempa dengan pusat dasar yang sangat kencang. Pemerintah menghimbau untuk jangan mendekati laut atau sekitar pantai. Dan jika misalnya Anda mendengar gempa bumi seperti itu, Anda cepat-cepat keluar rumah dan mengevakuasi ke tempat yang paling aman. Yang ketiga ada longsor di bawah laut. Tidak hanya gempa dan gunung api, longsor di bawah laut bisa disebabkan karena adanya lempeng yang bertabrakan, juga bisa menyebabkan bencana tsunami. Yang terakhir adalah faktor eksternal, yaitu meteor. Jika meteor jatuh dari ketinggian paling atas menuju dasar laut akan menyebabkan tsunami yang sangat besar, sehingga kita harus cepat-cepat menyelamatkan diri masing-masing. Dampak negatif tsunami itu merusak apa saja yang dilaluinya, seperti bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan yang paling banyak biasanya mengakibatkan korban jiwa. Yang kedua itu banyak tenaga kerja ahli menjadi korban, sehingga sulit mencari lagi. Yang ketiga ada pemerintahan akan kelelahan melaksanakan pembangunan karena membutuhkan modal yang besar untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi oleh tsunami. Yang keempat, menambah tingkat kemiskinan apabila masyarakat korban bencana kehilangan segalanya. Dampak positif tsunami itu ada bencana merenggut banyak korban sehingga lapangan pekerjaan menjadi lebih luas, menjalin kerjasama bahu-membahu untuk menolong korban bencana. Yang terakhir, kita bisa mengetahui sampai di mana konstruksi bangunan kita serta kelemahannya, dan kita dapat menginovasi dan memperbaiki bangunan-bangunan itu agar menjadi lebih baik dan bisa menahan tsunami. Ciri-ciri terjadi tsunami itu yang pertama ada kondisi air. Biasanya kondisi air di sekitar pantai itu bisa tiba-tiba langsung surut. Itu adalah tanda-tanda terjadi tsunami. Dan yang terdengar suara gemuruh bukan hanya keadaan air laut, suara ini terdengar besar dan keras. Habis itu keberadaan hewan-hewan lain. Maksudnya hewan-hewan burung yang ada di laut akan berterbangan secara ramai-ramai ke pemukiman kota, sehingga itu bisa menjadi tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Sebelum terjadi tsunami, yang pertama kita harus tahu biasanya skala Richternya adalah 6,5 skala Richter, dan air laut akan tercium aroma garam yang sangat menyengat. Yang kedua, jika Anda tinggal di tepi pantai, ketahuilah jalur evakuasi yang aman dan cepat. Dan ketiga, waspadalah karena bencana tsunami selalu akan datang tiba-tiba. Saat terjadi tsunami, jangan panik, karena panik akan menghambat kita untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang mempercepat kita, dan panik akan malah membuat kita memperlambat aktivitas itu. Yang kedua, bergerak sesuai jalur evakuasi tsunami. Jika sudah tahu ada tanda-tanda bahwa tsunami akan datang, beritahulah ke teman-teman, saudara, atau orang-orang sekitar Anda bahwa tsunami akan datang dan melarikan diri secepat mungkin. Setelah terjadi tsunami, biasanya yang pertama itu panik dan sedih. Karena kita mempunyai banyak kehilangan, seperti kita mungkin bisa kehilangan oleh orang-orang terdekat kita, harta kita,
Yang kedua, jangan langsung masuk rumah dan jangan lupa mengecek, karena biasanya abis tsunami banyak bangunan-bangunan yang roboh dan banyak lantai licin, sehingga kita harus berhati-hati atau tidak kita akan tertimpa bangunan itu. Yang ketiga, sesudah bencana tsunami orang akan mengalami tekanan fisik atau mental karena kita mengalami banyak dorongan yang membuat mental dan fisik kita menjadi lemah. Ya, mungkin tadi adalah penjelasan potensi tsunami saya. Saya Satria Sudiro 11 IPS 3 mengucapkan terima kasih.